Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Dwi Setianam, NIM 41820010006. Sini saya akan menjelaskan tentang statistik dan statistika pada modul 1 dalam mata kuliah statistik dan probabilitas. Dengan dosen pengampu, Dr. Andes Budiantoro, MA. Apa itu statistik dan statistika? Statistik merupakan penggunaan data kuantitatif yang menyatakan kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan, yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, analisis, dan penggunaan data numerik untuk membuat kesimpulan dan keputusan berdasarkan pengumpulan dan analisis data dalam kondisi yang tidak pasti di bidang ekonomi, bisnis, sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya itu ada fungsi statistik. Statistik mempunyai dua fungsi utama yang sangat penting bagi kegiatan atau aktivitas penelitian, yaitu yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Yang kedua, fungsi inferensial, yaitu memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Selanjutnya itu ada tujuan statistik. Yang pertama, sebagai penyedia bahan, keterangan, sumber dari berbagai hal yang kemudian diolah dan ditafsirkan. Yang kedua, penyedia alat untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Yang ketiga, peralatan analisis dan interpretasi diri dari data kuantitatif ilmu pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Yang keempat, penetapan dan penerapan sebuah kondisi bagaimana suatu hipotesis yang dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu. Selain tujuan, itu juga ada manfaat statistika. Yang pertama, penyedia data yang kredibel. Yang kedua, menganalisis data dengan tepat. Yang ketiga, menginterpretasi data dengan tepat. Yang keempat, menarik kesimpulan yang logis dan faktual. Yang kelima, memprediksi keadaan di masa mendatang. Yang keenam, membantu pengambilan keputusan. Selain itu juga, pentingnya kita untuk mempelajari statistika. Yang kesatu, menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, membuat keputusan lebih baik. Yang ketiga, mengatasi perubahan-perubahan. Dan yang terakhir, membuat rencana dan ramalan. Selanjutnya ada metodologi statistika. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan data atau fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Yang keempat, klasifikasi data. Yang kelima, penyajian data. Dan yang terakhir, analisis data dan penarikan kesimpulan. Berikut untuk penjelasannya. Yang pertama, mengidentifikasi persoalan. Pertama kali persoalan yang dihadapi harus dipahami dan didefinisikan dengan benar. Pada tahap ini, informasi kuantitatif sangat bermanfaat. Tahap ini termasuk dalam perencanaan penelitian. Hal ini diperlukan sebagai pedoman dalam mengumpulkan data kasar secara terarah dan ekonomis sehingga peneliti mengerti betul pokok persoalan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, mengumpulkan data atau fakta-fakta yang ada. Data harus dikumpulkan dengan tepat dan selengkap mungkin serta berhubungan dengan persoalan yang dihadapi. Ketiga, itu ada mengumpulkan data asli yang baru. Seringkali data yang diperlukan tidak tersedia pada sumber-sumber yang ada. Karena itu, harus dikumpulkan sendiri, misalnya survei, kuesioner, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada klasifikasi data. Setelah data dikumpulkan,
Data dan fakta dikelompokkan sesuai dengan tujuan studi. Mengidentifikasi data berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya dan menyusunnya ke dalam kelompok-kelompok dinamakan klasifikasi. Tahap ini termasuk dalam tahap pengolahan data. Selanjutnya itu ada penyajian data, yaitu ringkasan informasi disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan ukuran-ukuran deskriptif seperti rata-rata dan dispersi dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada analisis data dan penarikan kesimpulan. Penganalisisan data merupakan proses pemilihan metode yang tepat yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari analisis diinterpretasikan sehingga data yang terkumpul tersebut dapat memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Pendugaan dan pengujian nilai parameter populasi berdasarkan informasi dari sampel merupakan unsur utama dalam statistik inferensi. Kemudian, analisis menafsirkan hasil pendugaan dan membuat kesimpulan atas hasil pengujian. Selanjutnya itu ada istilah-istilah dalam statistika, yaitu ada karakteristik, variabel, populasi, sampel, sensus, sampling, dan parameter. Apa sih hubungan informatika dan statistika? Statistika memberikan alat analisis data bagi berbagai bidang ilmu. Kegunaannya bermacam-macam, yaitu mempelajari keragaman akibat pengukuran, mengendalikan proses, merumuskan informasi data, dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Statistika ini, karena sifatnya yang objektif, seringkali merupakan satu-satunya alat yang bisa diandalkan untuk keperluan pada perangkat lunak. Adapun peran statistika dalam informatika, yang pertama itu ada dalam pembuatan perangkat lunak, yang kedua dalam pembuatan statistika, blog atau website, yang ketiga pentingnya dalam pembangunan nasional, dan yang terakhir itu menggunakan software statistika. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.